Perkenalkan, nama saya Lestina Febrina. Saya dari jurusan akuntansi. NPM saya 1831 1234 03 500 59. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Nah, di sini saya akan membahas tentang fenomena agentifikasi di dunia. Agentifikasi pada dasarnya adalah pemisahan antara perumusan kebijakan politik dan implementasi kebijakan atau administrasi. Perumusan kebijakan tetap dilakukan oleh departemen atau kementerian, sedangkan implementasi kebijakan dilimpahkan kepada agen instansi yang memiliki otonomi tertentu untuk memberikan layanan umum. Jadi konsep agentifikasi ini sebenarnya merupakan konsep pemberdayaan organisasi publik dengan menciptakan agensi atau unit dan instansi yang memiliki otonomi atau semi otonomi dalam sektor publik dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Fenomena yang terjadi bahwa pemerintah atau layanan pemerintah kepada masyarakat cenderung mengatakan birokratis. Itu sebenarnya tidak hanya di Indonesia, karena banyak faktor yang membuat birokrasi menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan agen tersebut dilakukan untuk memperbaiki pengendalian dan manajemen keuangan dengan tujuan mengisolasi pengambilan keputusan dari politik, identifikasi tanggung jawab yang jelas, skema akuntabilitas yang baik, peningkatan nilai ekonomi dan efisiensi, dan memperkenalkan konsep New Public Management. Negara-negara yang menerapkan konsep agentifikasi di dunia yaitu yang pertama ada Inggris, yang kedua Swedia, yang ketiga Kanada, yang keempat ada Selandia Baru, dan yang kelima ada Belanda, dan yang keenam ada Jepang. Berdasarkan data jumlah agensi meningkat secara signifikan hampir semua negara di seluruh dunia. Jadi berdasarkan deskriptif yang sudah dilakukan, maka dipublikasi sehingga semakin banyak jumlah agensi-agensi yang diterapkan. Dan yang selanjutnya ada common picture setiap agen menurut OECD. Yang pertama ada struktur pengelolaan di level atas berbeda dengan Kementerian Bahasa, hierarki yang berbeda, tanggung jawab, badan pengelolaan. Yang kedua ada lingkungan pengendalian yang berbeda, yaitu memiliki peraturan manajemen keuangan kepegawaian yang lebih longgar dibandingkan Kementerian Biasa. Ada peraturan kepegawaian, penganggaran keuangan dan akuntansi. Yang ketiga ada otonomi pengelolaan, manajemen kontrak, manajemen dan penganggaran yang berorientasi output atau outcome, kontrol pada input terus dikurangi, penganggaran tahun jamak. Keuangan negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dari uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ada bentuk pengelolaan keuangan negara Indonesia, yaitu pengelolaan keuangan negara terbagi dua. Yang pertama, tidak dipisahkan, dikelola melalui sistem APBN, tunduk sepenuhnya pada perundang-undangan keuangan negara, berlaku prinsip-prinsip umum, pengelolaan keuangan negara AI1 asas bruto, universitas non-efektif dan non-kontraksi. Yang kedua dipisahkan, tunduk pada rezim perundang-undangan tersendiri yaitu UU BUMN. Posisi agensi pemerintah sektor swasta. Ada public goods. Yang pertama brochure, yaitu legislation dan regulation, authorities, control, dan judiciary. Yang kedua ada semi public goods, blue, public service deliveries, internal service agency, Perum, VTBH. Yang ketiga private goods, yaitu persero. Dan yang selanjutnya yang pertama ada sarket biasa, yaitu non-profit atau pendapatan lebih kecil dari belanja, tidak otonom, pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN. Yang kedua ada satker dengan PK Blue, tidak mengutamakan keuntungan, pengelolaan keuangan sesuai dengan PP 23 atau 2005, kekayaan yang tidak dipisahkan. Yang ketiga, perusahaan negara atau BUMN, profit oriented atau pendapatan lebih besar dari belanja.
pengelolaan keuangan bisnis murni, kekayaan yang dipisahkan, dan selanjutnya ada otonom. Pelayanan umum. Yang pertama ada pemerintah, yaitu pemberian outputnya murni untuk masyarakat, pendanaan berasal dari pemberian pajak, pengelolaannya melalui sistem APBN. Dapat disimpulkan bahwa kualitas secara output pelayanannya dari pemerintah ini memiliki kualitas dan harga rendah. Yang kedua ada korporasi, yaitu motivasi untuk keuntungan, pendanaan berasal dari masyarakat, pengelolaannya tidak melalui sistem APBN. Di sini mereka memproduksi barang dengan kualitas dan harga pelayanan yang tinggi. Atas dasar perbedaan itu, tentunya ada kondisi-kondisi ideal yang diinginkan masyarakat. Tentunya masyarakat kualitas yang tinggi dengan harga yang rendah. Nah, berikut ini ada gagasan idealnya. Pertama ada kualitas lebih besar dari tinggi, harga lebih besar dari sharing, lembaga lebih besar dari pemerintah, pengelolaan lebih besar dari model koperasi. Peraturan perundang-undangan mengenai konsep hulu di Indonesia berdasarkan pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Pasal 68. Hulu dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan hulu merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan, dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan hulu. Pembinaan keuangan hulu, pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan, sementara pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan. Pembinaan keuangan hulu pemerintahan dapat dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, sementara pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan. Pasal 69. Hulu menyusun rencana kerja dengan anggaran atau RKA tahunan. RKA beserta laporan keuangan dan laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA dan laporan KIL Pemda. Pendapatan dan belanja hulu dikonsolidasikan dalam RKA atau KIL Pemda. Pendapatan hulu sehubungan dengan jasa lain merupakan pendapatan negara atau daerah. Hulu dapat menerima hibah. Pendapatan hulu dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja hulu bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan hulu diatur dalam PP. Pengertian Badan Layanan Umum, yaitu Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk membentuk pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Pelayanan Umum diatur dalam Peraturan Perundang Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Pelayanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Landasan hukum hulu. Landasan hukum Badan Layanan Umum adalah pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Nah, di sini kita akan membahas tentang karakteristik Badan Layanan Umum. Yang pertama, instansi pemerintah atau kekayaan negara yang tidak dipisahkan, menghasilkan barang atau jasa yang seluruh atau sebagian dijual kepada masyarakat, tidak mengutamakan mencari keuntungan, dikelola otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala Kompras. Tujuan Badan Layanan Umum yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Penerapan praktik bisnis yang sehat. Fleksibel Badan Layanan Umum. Pelaksanaan anggaran termaksud pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pendapatan barang atau jasa. Bidang kepegawaian mempekerjakan tenaga profesional non-PNS. Remunerasi atau pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.
fleksibilitas Badan Layanan Umum, yaitu pelaksanaan anggaran, termasuk pengolahan pendapatan dan belanja, pengolahan kas dan pengadaan barang atau jasa. Bidang kepegawaian untuk memperkerjakan tenaga profesional non-PNS, remunerasi pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon